Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga untuk kita. Kemudian kita berselawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah. Saat ini kita sedang mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan adanya musibah virus corona yang sering kita sebut dengan COVID-19. Kita tidak tahu secara pasti apakah musibah ini adalah ujian untuk kita atau ini peringatan atau bahkan ini azab. Mudah-mudahan jika ini adalah ujian akan terangkat dari derajat orang-orang beriman menjadi orang-orang sabar dan orang-orang yang mukhlishina lahuddin. Dan jika ini adalah peringatan, mudah-mudahan peringatan ini akan menyadarkan kita semua sehingga kita akan kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ini azab, mudah-mudahan azab ini akan membuat kita sadar dan taubat. Wala nuziqannahum minal azabil adna duna azabil akbar la'allahum yarji'un. Kami timpakan azab dunia, kata Allah, sebelum azab di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Bagaimana sikap kita ketika kita ditimpa oleh musibah seperti ini? Pertama, yang jelas kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa semua ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Virus itu muncul juga karena izin Allah. Virus itu mendatangkan musibah, bencana juga karena izin Allah. Bahkan siapa saja yang akan meninggal dikarenakan virus corona itu juga merupakan kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Virus itu juga makhluk Allah, hidup dalam aturan Allah dan hidup untuk bertasbih kepada Allah. Dan apa saja yang ia lakukan itu tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai hamba yang lemah, yang tak berdaya, kita tentu mengharapkan adanya perlindungan atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita harus berikhtiar. Ikhtiar itu kalau kita bagi secara garis besar ada dua. Yang pertama disebut dengan ikhtiar zahiriyah, yaitu ikhtiar yang kita lakukan melalui sikap, perbuatan, atau tindak tanduk. Apa yang termasuk dengan ikhtiar zahiriyah?
Pertama, menghindarkan atau menghindari dari tempat-tempat di mana di situ ada wabah atau ada orang yang mendapat penyakit yang disebabkan oleh wabah itu atau virus itu. Itu bukan berarti kita lari dari takdir, tetapi itu adalah bahagian daripada usaha kita untuk mendapatkan keselamatan dan pertolongan Allah. Banyak orang yang keliru dalam menyikapi ini karena menganggap semua itu takdir. Dan ada orang yang mengatakan bahwa dia tidak takut dengan virus, dia hanya takut kepada Allah. Itu benar. Tetapi bukan berarti kita menghindar dari wabah, itu bukan berarti kita takut kepada virus dan tidak takut kepada Allah. Tapi itu adalah bagian dari ikhtiar kita. Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy, mereka juga bersembunyi. Bahkan ya, dia masuk ke dalam gua Sur, bersembunyi di situ. Dan kalau kita lihat pun Nabi ketika berperang, dia memakai baju besi. Kenapa? Supaya terhindar dan mendapatkan keselamatan dalam peperangan itu. Maka untuk itu, ketika kita dihimbau untuk menjauhi tempat-tempat keramaian atau kerumunan-kerumunan yang kemungkinan di situ ada orang yang terkena wabah virus tersebut, maka itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, harus kita ikuti. Kita harus menjauh dan menghindar di tempat itu. Kemudian yang kedua, ikhtiar zahiriyah kita itu adalah dengan memakai alat pelindung diri. Katakanlah sekarang kita dihimbau untuk memakai masker. Karena orang yang mengetahui bagaimana virus corona itu berpindah, mengatakan bahwa virus corona itu berpindah di antaranya adalah melalui percikan air yang keluar dari mulut orang yang telah terkena oleh wabah. Atau wabah itu masuk melalui mulut ketika tangan kita menyentuh tempat atau benda yang telah dihinggapi oleh virus, kemudian kita masukkan ke mulut. Maka ketika kita memakai masker, insya Allah itu akan berkurang, bahkan bisa terhindar. Maka oleh sebab itu himbauan pemerintah kepada kita untuk memakai masker itu sebaiknya dan harus kita ikuti. Kemudian yang ketiga adalah dengan menjaga kebersihan. Yang namanya virus itu suka kepada tempat yang kotor. Ya, hinggap di tempat yang kotor, berkembang di tempat yang kotor. Bahkan ahli kesehatan mengatakan bahwa virus corona itu hidup di tempat yang basah, sejuk, dan kotor. Maka untuk itu mari kita menjaga kebersihan kita. Yang keempat, memakan makanan yang bergizi. Karena yang namanya kuman itu akan menyerang tubuh kita. Dan ketika tubuh kita memiliki imun yang kuat, karena kita memakai makanan atau memakan makanan atau mengkonsumsi makanan yang bergizi, maka insya Allah daya tahan tubuh kita akan kuat. Sehingga kuman itu tidak mampu untuk mengalahkan tubuh kita. Kemudian yang kedua yang disebut dengan ikhtiar batiniyah, yaitu usaha secara batin yang dilakukan oleh qalbu kita. Apa itu? Pertama adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak orang yang stres memikirkan bahaya virus corona. Hal itu disebabkan karena terlalu banyak berpikir tetapi kurang berzikir. Sebagaimana kita katakan di awal tadi bahwa virus itu makhluk Allah. Dia diatur oleh Allah. Hidupnya semuanya atas kehendak Allah. Maka ketika kita berzikir, kita dekatkan diri kita kepada Allah, maka tidak akan ada yang bisa mengganggu kita dengan izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang bisa mendatangkan kemudaratan apa yang ada di bumi dan di langit jika kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, ikhtiar batinnya itu adalah dengan memperbanyak doa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar jauh diri kita, keluarga kita, bangsa kita dari bahaya corona ini. Dan yang terakhir, ikhtiar batinnya itu adalah kita berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah kita berikhtiar, langkah terakhir kita adalah kita tawakal. Kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketika kita ditakdirkan oleh Allah setelah kita berikhtiar kena oleh musibah ini atau wabah ini, insya Allah syahid, dan kita akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pendengar kaum muslimin di mana saja berada, mudah-mudahan tausiah singkat ini akan bermanfaat bagi kita semua dan termasuk juga bagi kami yang menyampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.